Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Kiranya kita dalam kondisi sehat dan tidak kurang suatu apapun juga. Pada pagi hari ini, di minggu kedua bulan Desember, kita kembali mengikuti ibadah kita melalui kebaktian online dari rumah kita masing-masing. Dalam suasana yang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, menjelang perayaan hari kelahiran Tuhan Yesus. Namun demikian, kiranya kita semua tetap dalam sukacitanya. Mari kita bersaat teduh sejenak. Terima kasih Bapak atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan Bapak. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami masih boleh mengikuti kebaktian pada minggu pagi hari ini. Tuhan, kiranya firman yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini boleh menjadi pelita dan kekuatan dalam kehidupan kami. Berkati kebaktian kami Bapa, awal pertengahan hingga pada akhirnya nanti. Terpujilah namamu, hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Mari kita angkat satu pujian dari KPPK nomor 4, yang cinta pada Tuhan datanglah.
Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Sebagai nats penuntun kebaktian kita pada pagi hari ini, diambil dari Yesaya 49 ayat 13. Demikian bunyinya, bersorak-soraklah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Sebentar lagi kita akan mengakukan dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita angkat satu pujian dari KPPK nomor 110, Aku Tak Tahu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan, kita mohonkan ampun atas segala dosa-dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat di sepanjang hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami kembali datang bersujud di kaki kebesaran-Nya Tuhan, untuk memohonkan ampun atas segala dosa-dosa yang telah kami perbuat di sepanjang hidup kami. Dosa-dosa yang kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Kami sadar ya Tuhan, kami tidak layak, walaupun hanya untuk memohonkan ampun di hadapan-Mu ya Tuhan. Tapi karena anugerah-Mu yang begitu besar untuk menebus kami, umat-Mu manusia Bapa, sehingga kami masih boleh memohonkan ampun kepada-Mu. Terima kasih ya Bapa atas anugerah pengampunan-Mu. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sampaikan doa permohonan kami ini kepada-Mu. Amin. Berita anugerah untuk kita pada pagi hari ini diambil dari Yesaya 49 ayat 16. Demikian bunyinya, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sebentar lagi tiba waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 99, Kita Surga.
Shalom, saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa. Di hari perhentian ini kami naikkan puji dan syukur kepada Engkau ya Bapa, atas pertolongan, penyertaan, bimbingan, dan kasih setia Tuhan kepada kami. Berkatilah ibadah kami, dan sekarang kami akan membaca firman-Mu. Bukalah pikiran kami, berikanlah roh yang menuntun pikiran kami, itu Roh Kudus. Di dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 2 ayat 1 hingga 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam, Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara di dalam hidupnya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Saudara sekalian, adalah cukup menyedihkan apabila kita menjumpai ada orang-orang Kristen yang sudah sangat-sangat lama menjadi pengikut Yesus, tetapi kalah di dalam hal spiritualitas jika dibandingkan dengan orang yang baru saja menjadi pengikut Yesus. Nah, di dalam pembacaan kita hari ini, saudara sekalian, orang Majus
adalah orang yang sebetulnya belum sepenuhnya mengenal siapakah Yesus itu. Tetapi mereka datang dengan cara yang luar biasa, dan orang-orang Majus ini memberikan pelajaran rohani yang sangat luar biasa bagi setiap orang Kristen di segala zaman, termasuk bagi kita sekalian. Siapakah sebetulnya orang-orang Majus ini, saudara sekalian? Sebetulnya Alkitab tidak memberikan terlalu banyak informasi tentang keberadaan mereka itu. Namun di dalam tradisi Kristen, ada orang yang memperkirakan bahwa mereka adalah orang-orang bijaksana dari kerajaan Media yang berada di wilayah Mesopotamia atau kira-kira Irak di zaman modern ini, saudara sekalian. Ada juga yang menduga mereka adalah para pendeta dari penganut agama Zoroaster yang memang ada di wilayah itu. Tapi paling tidak, saudara, dari Injil yang kita baca, kita dapatkan informasi bahwa mereka ini adalah ahli perbintangan. Karena mereka mengetahui cerita tentang kelahiran raja orang Yahudi adalah berdasarkan pengamatan mereka terhadap bintang di langit. Dan rupanya, di dalam peristiwa ini, Tuhan dengan sengaja menggunakan bintang untuk memberikan pengumuman kepada orang-orang bijaksana bahwa rencana Allah tentang penyelamatan itu sedang berlangsung di masa itu. Alkitab juga tidak mencatat siapakah nama mereka itu dan berapa jumlah orang Majus yang datang. Di dalam tradisi kekristenan, ada yang menyebutkan sejumlah nama yang tidak bisa kita konfirmasi kebenarannya, saudara-saudara sekalian. Di antaranya di Suria, ada tradisi yang menyebutkan nama mereka adalah Larvanda, Hormisdas, dan Gusnasaf. Sementara itu, tradisi Kristen Armenia menyebutkan dua nama, yaitu Kokba dan Badadilma. Dan tradisi orang Kristen Eropa menyebutkan tiga nama, yaitu Balsasar, Melchior, dan Kaspar. Menurut tradisi Eropa ini, ketiganya adalah tiga raja yang mewakili tiga anak dari Nabi Nuh, yang mewakili orang Asia, Afrika, dan Eropa. Konon menurut catatan, Origen, Bapak Gereja, yang meninggal di sekitar tahun 254 Masehi, adalah orang yang pertama menyebutkan nama-nama versi Eropa ini. Namun ingat saudara, nama-nama ini adalah nama yang tidak dapat dikonfirmasi di dalam catatan Alkitab. Nah, di dalam tradisi gereja, kedatangan orang Majus ini pun ditafsir secara berbeda. Nah, gereja barat merayakan peristiwa ini sebagai peristiwa Epifani yang jatuh pada tanggal 6 Januari. Sementara itu, gereja Ortodok Timur merayakannya pada tanggal 25 Desember. Nah, tujuan kedatangan orang-orang Majus ini tertera dengan jelas di dalam Injil, saudara. Yaitu dikatakan mereka datang sujud menyembah kepada Yesus serta memberikan persembahan yang khusus untuk Kristus. Meskipun kita tidak mempunyai informasi yang terang benderang tentang siapakah sosok dari Majus ini, tetapi saudara, apa yang mereka lakukan, perilaku mereka dan sikap mereka mempertontonkan kepada orang-orang Kristen bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat peduli tentang spiritualitas. Dan sekarang mari kita pelajari beberapa hal positif yang dapat kita jadikan pelajaran rohani yang berharga di musim Natal ini. Yang pertama adalah bahwa orang-orang Majus ini mempunyai kerinduan tentang spiritualitas yang luar biasa besarnya. Hal ini tercermin dari persembahan yang mereka berikan. Saudara sekalian, apa simbol dari persembahan yang mereka berikan? Emas yang mereka berikan itu adalah melambangkan bahwa Yesus adalah Raja. Kemenyan melambangkan atau simbol bahwa Yesus yang baru dilahirkan itu adalah seorang imam yang akan menjadi pengantara antara seluruh umat manusia dengan Allah pencipta manusia. Sedangkan mur
adalah simbol dari kematian Kristus yang kelak akan menggenapi rencana Allah untuk menebus seluruh umat manusia. Saudara sekalian, saya pikir ketika seseorang memberikan persembahan, orang-orang tidak akan mempunyai pikiran yang begitu kompleks, yang begitu mendalam, tapi berbeda dengan kebanyakan orang pada umumnya. Persembahan yang diberikan oleh orang Majus ini menandakan bahwa mereka mempunyai pemahaman yang begitu mendalam, sehingga simbol teologi yang muncul itu betul-betul menggambarkan siapakah sosok yang mereka sembah itu, yaitu Kristus. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa persembahan yang mereka berikan kepada Kristus itu bukanlah persembahan asal-asalan, bukan karena tersedia di kantong lalu mereka memberikan seperti itu, tapi melalui pemahaman, keyakinan, dan pergumulan yang mendalam. Kan mereka menyadari bahwa Yesus adalah Raja, maka mereka memberikan emas kepada Kristus. Lalu karena mereka menyadari bahwa Kristus adalah imam, lalu mereka memberikan kemenyan. Dan karena akan ada satu peristiwa, satu hari kelak, 33 tahun kemudian, Kristus akan dikorbankan, maka mereka memberikan persembahan. Mur adalah lambang dari kematian. Saudara-saudara sekalian, siapa yang mengajari para Majus ini dengan konsep yang begitu mendalam, yang tidak mungkin dipikirkan oleh kebanyakan orang Kristen pada umumnya? Kalau melihat lokasi mereka yang ada di Mesopotamia, dan kemungkinan itu adalah wilayah Irak zaman sekarang, ini mengingatkan kita bahwa ratusan tahun yang lampau sebelum peristiwa ini terjadi, bangsa Yahudi pernah ditawan ke bangsa Babelonia dan sekitarnya. Barangkali dari kejadian ini, dari informasi yang disebarkan oleh orang-orang Yahudi yang menjadi tawanan pada waktu itu, sedikit banyak orang-orang di negara tersebut mendapatkan informasi tentang Mesias, Raja orang Yahudi itu. Saudara-saudara sekalian, sementara begitu banyak orang Kristen yang mengalami kelesuhan rohani di dalam beberapa waktu belakangan ini, orang Majus ini memberikan teguran keras kepada orang-orang Kristen seperti ini. Mereka begitu concernnya tentang spiritualitas. Dan bahkan mereka begitu antusias terhadap kelahiran Raja orang Yahudi ini. Dan antusias mereka itu diperlihatkan dengan sikap dan perilaku mereka yang sangat luar biasa. Kalau kita bandingkan dengan imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi yang dipanggil oleh Raja Herodes untuk dimintai pendapat dan nasihat, kita merasa miris dan tercengang. Bagaimana bisa kelompok rohaniwan orang-orang Yahudi yang tahu persis tentang firman Allah, yang kepada mereka Allah telah berjanji bahwa Mesias akan datang, dan mereka tahu persis di mana letak kota tempat Mesias akan lahir karena memang tertulis di dalam kitab Mika, mereka tidak mempunyai antusias sebagaimana yang diperlihatkan oleh orang-orang Majus. Paling tidak Alkitab tidak mencatat, saudara. Di luar itu barangkali mereka ada antusias, tapi Alkitab sama sekali tidak memberikan informasi tentang itu. Matius hanya mengatakan Herodes gempar dan seluruh Yerusalem menjadi gempar. Tapi tidak terlihat bahwa mereka melakukan penelitian dan pergi ke Bethlehem untuk mencari raja yang baru dilahirkan itu. Saudara lihat perbedaannya? Umat Allah tidak menunjukkan antusias yang diperlihatkan oleh Majus yang adalah orang-orang
kafir untuk ukuran pada masa itu. Yahudi adalah bangsa pilihan Allah. Mereka diberikan hak istimewa yang luar biasa dan Mesias lahir di antara bangsa itu. Tapi bangsa itu justru tidak melihat, tidak menerima, bahkan menolak Mesias yang Tuhan janjikan bagi mereka. Ini menyedihkan. Sikap kedua dari orang Majus yang memberikan pelajaran berharga bagi kita adalah bahwa mereka di dalam konteks menyembah kepada Yesus rela membayar harga yang luar biasa. Bahkan mereka menempuh bahaya, saudara-saudara sekalian. Jangan lupa, saudara, perjalanan mereka adalah perjalanan yang penuh dengan risiko. Di perjalanan segala sesuatu bisa terjadi. Mereka mungkin saja mengalami sakit penyakit, mengalami kecelakaan, dirampok, mengalami kekurangan makanan dan minuman, diserang oleh binatang buas, dan segala kemungkinan buruk itu bisa terjadi atas diri mereka yang haus bertemu, berjumpa, menyembah, dan memberikan persembahan kepada raja yang baru lahirkan itu, menurut versi mereka. Saudara sekalian, jika perkiraan bahwa mereka adalah orang-orang dari bangsa Media itu betul, maka paling tidak mereka telah menempuh perjalanan sejauh 2.200 km lebih, saudara-saudara sekalian. Dan jika mereka menempuh dengan cara berjalan kaki, maka dibutuhkan waktu 19 hari siang malam berjalan. Dan jika satu hari mereka menggunakan 12 jam untuk berjalan, maka mereka harus menggunakan 38 hari untuk sampai ke lokasi. Namun jika mereka menggunakan unta, maka mereka harus menempuh 7 hari, 7 malam non-stop. Dan kalau mereka sehari berjalan 12 jam, maka mereka harus menggunakan waktu 2 minggu untuk sampai ke Yerusalem. Saudara-saudara sekalian, perjalanan mereka penuh dengan risiko. Apalagi setelah Raja Herodes naik pitam, saudara sekalian, mereka sungguh-sungguh terancam. Walaupun penuh dengan risiko, tidak berarti bahwa para Majus ini menempuh perjalanan dengan membabi buta tanpa memperhitungkan faktor-faktor risiko. Semua itu mereka perhitungkan. Saudara sekalian, itu sebabnya ketika Tuhan mengingatkan mereka untuk pulang menempuh jalan yang lain, mereka mengikuti petunjuk itu. Seharusnya mereka pulang lewat jalan lama, kembali ke Yerusalem menjumpai Herodes seperti yang mereka janjikan itu. Tapi mereka tidak lakukan itu. Karena Tuhan mengingatkan mereka untuk tidak kembali ke jalan lama. Sekarang mereka menempuh perjalanan baru. Itu berarti mereka juga mengalami kesulitan yang lain. Mengapa demikian? Sebab di tangan mereka tidak ada GPS yang akan memandu mereka secara otomatis. Nah, dari peristiwa ini saya mau katakan bahwa walaupun penuh dengan risiko, tapi mereka tetap memperhitungkan faktor-faktor risiko di dalam perjalanan mereka. Saudara-saudara, berbicara konteks menyembah. Saya katakan tadi mereka datang menyembah dengan menghadapi berbagai risiko. Nah, sekarang kita melihat kondisi orang-orang Kristen tertentu di zaman ini. Di konteks zaman sekarang kita justru menemukan kenyataan orang-orang Kristen justru menginginkan menyembah kepada Tuhan di dalam suasana yang meriah, yang menyenangkan, dan yang melepaskan ketegangan. Sementara orang-orang Kristen merindukan, menginginkan beribadah yang melepaskan ketegangan, membuat hati rasanya plong. Orang-orang Majus justru menempuh berbagai tantangan, kesulitan, bahkan bahaya demi untuk menyembah kepada Yesus. Sementara orang Kristen zaman sekarang beribadah demi kepuasan ego, orang-orang Majus justru
mengorbankan ego mereka. Bukankah zaman sekarang banyak orang merasa ibadah itu tidak enak, membuat lelah, membuat capek, dan tidak menyenangkan. Maka itu ibadah ditinggalkan. Ada kelompok orang tertentu berkelana dari satu gereja ke gereja yang lain hanya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan batin, saudara-saudara sekalian. Jadi ibadah semata-mata untuk kepuasan diri, kesenangan diri, mencari firman yang bisa menyenangkan telinga. Itu sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Pada kesempatan ini saya mau mengingatkan orang-orang Kristen, yaitu bahwa ibadah bukanlah untuk melepaskan ketegangan kita, bukanlah untuk kepuasan batin kita, tetapi ibadah seharusnya adalah berdasarkan perkenanan Tuhan. Jadi ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, yang harus kita perhatikan bukanlah apakah saya berkenan, tapi sebaliknya, apakah Tuhan berkenan atas kehadiran saya atau tidak. Ibrani 12 ayat 28 berkata seperti ini. Jadi karena kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara-saudara lihat, penulis kitab ini mengatakan, mari kita beribadah menurut cara yang berkenan kepada Allah. Bukan ibadah yang berkenan kepada kita. Ibadah yang berkenan pada Allah disertai dengan rasa hormat dan takut akan Allah. Dan konsep ini telah memudar di antara orang-orang Kristen di zaman ini. Jadi sekali lagi saudara, ukuran ibadah bukanlah sesuai dengan selera kita, tetapi berdasarkan standar yang ada pada Tuhan. Apakah Dia berkenan atau tidak atas ibadah kita. Sementara itu, saudara, kita juga harus menyadari bahwa begitu banyak orang Kristen menjadi Kristen dengan harapan akan mendapatkan proteksi, penyertaan, perlindungan dari Tuhan. Belum tentu sepenuhnya itu salah, saudara. Tetapi apa yang diperlihatkan oleh orang Majus justru memperlihatkan hal-hal yang sebaliknya. Mereka justru menempuh bahaya dan tantangan ketika mendatangi Tuhan. Dan apabila kita mengikuti perkembangan yang terjadi selama beberapa tahun terakhir ini, kita merasa bersyukur ada begitu banyak orang Kristen yang telah dan siap menghadapi risiko yang sangat-sangat besar ketika mereka menemukan Yesus dan mereka mengklaim mengaku Yesus adalah Tuhan, sekalipun dengan harga yang sangat mahal, dan mereka telah membayar harga itu. Puji nama Tuhan. Tetapi sementara itu kita juga menemukan ada orang Kristen yang mempunyai iman yang sebaliknya. Di satu sisi kita lihat ada orang Kristen yang siap membayar harga karena iman percaya mereka. Di sisi yang lain kita juga mendapati ada orang Kristen justru mengharapkan mendapatkan pertolongan, intervensi, aman dan sentosa karena dilindungi oleh Tuhan. Belum tentu sepenuhnya salah kita merindukan, disertai, dan dilindungi oleh Tuhan. Tetapi sebetulnya, saudara, memilih menjadi pengikut Kristus, itu berarti kita memilih jalan kesulitan, bahkan jalan kematian. Di zaman awal, ketika gereja berdiri, ketika seseorang menyatakan diri mereka percaya kepada Yesus Kristus, itu berarti mereka telah mempersiapkan diri mereka menghadapi kematian karena iman kepercayaan mereka kepada Yesus Tuhan. Sekarang yang ketiga, saudara, orang Majus mempunyai kerinduan yang sangat-sangat besar untuk memberi. Di bagian awal sedikit saya telah menyinggung apa yang mereka berikan itu, saudara-saudara sekalian. Tapi ini menjadi pelajaran yang sangat-sangat berguna bagi banyak orang Kristen di seluruh dunia.
Karena sebagian orang Kristen berpikir dengan pikiran yang terbalik dengan orang-orang Majus, yaitu bahwa kalau saya menjadi pengikut Yesus, apa yang akan saya peroleh? Persis yang dialami oleh para murid yang bertanya kepada Yesus. Kami telah meninggalkan segala sesuatu untuk ikut Engkau. Apa yang akan kami peroleh? Majus tidak berpikir seperti itu. Mereka justru berpikir apa yang terbaik yang dapat mereka berikan kepada raja itu. Saudara-saudara sekalian, mereka menempuh perjalanan yang sulit bukan dalam rangka untuk mendapatkan sesuatu, tapi justru sebaliknya memberikan sesuatu, dan sesuatu itu adalah yang paling esensi, yang paling berharga yang bisa mereka berikan untuk Raja Kristus. Saudara sekalian, bukankah sekarang ini banyak sekali orang Kristen justru mengharapkan, mendapatkan, meraih segala sesuatu. Saudara sekalian, berapa tahun yang lampau, saya pernah mendengar seseorang berbicara kepada orang tuanya yang bukan Kristen, dan anak ini melaporkan mengapa dia menjadi Kristen. Tidak lain tujuannya adalah supaya dia memperluas pergaulan dengan orang-orang Kristen. Dan dia berharap di gereja dia akan mendapatkan lebih banyak kolega, mengenal lebih banyak orang, mempunyai koneksi yang lebih banyak, sehingga bisnisnya bisa lebih lancar. Ternyata ada orang ke gereja hanya sekedar untuk mencari koneksi untuk berbisnis. Sangat disayangkan kalau hanya itu yang dicari, saudara-saudara sekalian. Tapi seandainya ada orang Kristen yang berperilaku seperti ini, cepat-cepatlah berubah. Karena Yesus datang bukan untuk itu. Ada banyak orang mengharapkan bisa mendapatkan sesuatu ketika beragama Kristen. Karena itu pada zaman dulu ada tuduhan bahwa apabila seseorang telah masuk agama Kristen, itu lantaran telah diberikan sesuatu oleh orang Kristen. Apakah itu mie instan atau sesuatu yang lain. Saudara-saudara sekalian, betapa dangkalnya iman seseorang. Betapa miskinnya kekristenan yang seperti itu. Yaitu menjadi Kristen semata-mata supaya bisa mendapatkan dukungan ekonomi dari pihak gereja. Dan itu sangat-sangat buruk, saudara-saudara sekalian. Belum lagi kita juga mendapati ada orang yang berperilaku seperti ini. Yaitu ketika mereka melayani, termasuk memberikan persembahan, adalah dalam rangka memancing berkat Tuhan. Ini pun konsep yang sebetulnya salah, saudara sekalian. Perhatikanlah bagaimana orang Majus. Mereka tidak mengharapkan mendapatkan sesuatu, tapi justru memberi apa yang terbaik yang mampu mereka berikan untuk Kristus. Sampai di sini ada pertanyaan sangat penting bagi kita. Apa pemberian terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Okelah, kita berkata, ku persembahkan tubuhku. Oke, persembahan tubuh kita, hidup kita adalah yang terbaik. Tapi karena kita telah menerima yang terbaik dari Tuhan, secara material, saudara, di penghujung tahun ini, saya ingin menanyakan kepada saudara dan saya, pemberian material apa yang terbaik yang telah kita berikan bagi Kristus? Jika orang Majus bisa memberikan yang terbaik, seharusnya setiap orang Kristen yang telah terdidik dengan baik mampu memberi yang lebih baik lagi daripada orang-orang Majus. Saudara-saudara sekalian, ada orang mengatakan, berilah, maka engkau akan mendapatkan lebih banyak lagi. Tapi sebetulnya Tuhan Yesus mengajarkan, justru karena seseorang telah menerima banyak, maka dia akan memberi banyak. Itu sebabnya saya katakan, orang Kristen yang terdidik dengan baik, dengan mendalam, seharusnya bisa memberikan yang lebih baik lagi, lebih besar lagi, lebih istimewa lagi, daripada yang diberikan oleh orang-orang
Majus. Bagaimana logika pemikiran ini, saudara-saudara sekalian? Nah, di dalam catatan Lukas pasal 7, ayat 36 hingga 50, itu ada satu catatan yang menarik. Yaitu satu kali ada seorang Farisi bernama Simon yang dengan sengaja mengundang Yesus untuk datang ke rumahnya dan makan siang. Nah, ketika Yesus datang ke dalam rumah Simon, orang Farisi itu, ada seorang perempuan yang mempunyai latar belakang yang sangat-sangat buruk mendengar bahwa Yesus ada di situ. Nah, perempuan ini tanpa diundang datang juga ke rumah Simon untuk nimbrung bertemu dengan Yesus. Ketika Simon melihat kehadiran wanita yang tidak diundang ini, ia tidak mengusirnya. Mungkin karena ada Yesus, saudara sekalian. Padahal Farisi tidak terbiasa menerima tamu-tamu yang tidak terhormat seperti ini. Mungkin karena ada tamu istimewa, yaitu Yesus yang diakuinya sebagai guru, maka Farisi ini membiarkan wanita itu menginterupsi makan siang mereka pada hari itu. Jangan lupa saudara, perempuan ini bukan hanya datang nimbrung, tapi dia datang meminyaki Yesus dengan minyak yang sangat mahal dan mengusap kaki Yesus dengan air matanya. Ketika Simon melihat wanita itu, dia berpikir seperti ini dalam hatinya. Seandainya dia adalah nabi, dia pasti tahu siapa wanita yang mengurapi dirinya. Dan seperti apa perempuan itu. Itu berarti bahwa Simon tidak meyakini Yesus adalah nabi. Dia hanya menyebutnya guru. Lalu Yesus berkata kepada Simon, Simon, ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Silakan guru katakan. Lalu Yesus mengatakan, ada dua orang yang berhutang. Satu orang berhutang 500 dinar dan satu lagi berhutang 50 dinar. Ternyata kedua orang ini tidak mampu membayar hutangnya. Dan kemudian si pemberi pinjaman ini membebaskan hutang kedua orang ini. Lalu Yesus bertanya kepada Simon, dari dua orang ini, siapakah yang akan lebih mengasihi orang yang membebaskan hutang itu? Simon berkata, orang yang lebih banyak hutangnya. Dan Yesus membenarkan hal itu. Yesus berkata seperti ini. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini? Sehingga ia dapat mengampuni dosa. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Saudara-saudara, Tuhan Yesus menegaskan bahwa karena dosa perempuan ini besar dan telah menerima pengampunan yang besar, maka dia melakukan pengorbanan yang besar. Ini yang harusnya terjadi kepada diri kita. Saudara sekalian, bukankah kita telah menyadari betapa besarnya dosa kita di hadapan Tuhan? Emas dan perak yang kita miliki
tidak mungkin dapat menebus diri kita yang telah tergadai itu. Bahkan harta seluruh dunia sekalipun tidak mampu membayar nyawa kita. Nyawa kita telah dibeli oleh Kristus dengan darahnya, dengan nyawanya sendiri di atas kayu salib. Saudara-saudara sekalian, itu berarti betapa kita berhutang kepada Kristus Tuhan. Nah, kalau perempuan yang berdosa ini, dosanya diampuni, lalu dia memberi pemberian yang luar biasa, maka seharusnya orang-orang Kristen yang menyadari betapa besar dosanya dan telah diampuni oleh Kristus Tuhan, maka dia harusnya mampu memberi lebih baik lagi, lebih istimewa lagi, bahkan melampaui perempuan ini, bahkan sekali lagi melampaui apa yang diberikan oleh orang-orang Majus. Semoga Tuhan mencelikan mata rohani kita dan kita mendapatkan pelajaran yang berharga dari orang-orang Majus ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman yang telah kami baca. Kisah Majus ini mempermalukan kami orang-orang Kristen yang sudah lama mengaku percaya pada Yesus, tetapi perilaku kami seringkali jauh jika dibandingkan dengan apa yang diperbuat oleh orang-orang Majus di dalam kitab yang kami baca. Tolong kami Bapa untuk tidak membiarkan firman itu berlalu begitu saja. Biarkan kami merenungkan lebih mendalam lagi. Izinkanlah Roh Kudus tetap berada bersama dengan kami. Bekerja terus memberikan pencerahan sehingga firman yang ditaburkan hari ini tidak menjadi sia-sia adanya. Tapi biarkanlah itu jatuh di tanah yang subur, bertumbuh, berbuah demi kemuliaan Kristus Tuhan. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan pada kita pada pagi hari ini. Kiranya firman yang Tuhan yang baru kita dengar dapat meresap dalam hati kita masing-masing dan menjadi kekuatan dalam menghadapi segala persoalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ini saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Seperti biasa, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian boleh memasukkan persembahannya ke dalam amplop dan mengantarkannya ke gereja pada saat jam kerja setiap hari Selasa sampai hari Minggu. Boleh juga mentransfer melalui rekening gereja yang tertera pada layar. Sebagai not persembahan bagi kita pada hari ini, diambil dari Mazmur 111 ayat 1. Demikian bunyinya. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan jemaahnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini ya Tuhan, sebagian daripada berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami persembahkan di pagi hari ini. Berkati persembahan kami ya Tuhan, agar boleh digunakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terpujilah nama-Mu ya Bapa.
Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sampaikan doa permohonan kami ini kepadamu. Amin. Mari kita iringi persembahan kita dengan KPPK nomor 228. Ia melindungi jiwaku. Yesus Kristus Juru Selamat yang ajaib dan Tuhan sungguh milikmu, yang genggammu dalam tangan yang teguh dan bagai sungai terang. Jemaat yang sudah bangkit berdiri, kebaktian kita akan segera berakhir. Kita akan menaikkan doa syafaat dan menerima berkat pengutusan dari hamba-Nya. Saudara, mari kita naikkan doa syafaat kita. Bapa Surgawi, di penghujung ibadah ini, inilah doa-doa syafaat kami. Pertama, kami mau berdoa untuk kondisi dunia yang sangat mencekam dalam 1 tahun terakhir ini ya Bapa. Masih banyak bangsa yang tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu berlalunya pandemi ini. Kami bersyukur juga ya Bapa mendengarkan berita bahwa vaksin telah mulai diedarkan. Beberapa bangsa telah memulai proses vaksinasi bagi masyarakat. Kami juga berdoa biarlah masyarakat Indonesia juga akan tercover dengan baik melalui vaksinasi yang secara ilmiah telah terbukti baik adanya. Bapak, kami berdoa kiranya pandemi dan resesi ekonomi, dua kesulitan besar yang melanda hampir seluruh dunia ini, dapat diatasi dengan baik. Kami berdoa kiranya Tuhan senantiasa melindungi tenaga medis yang berjuang mengatasi pandemi ini, Bapak. Obat-obatan yang digunakan kiranya dapat menolong para pasien dalam masa-masa penyembuhan, bahkan yang termasuk dalam masa-masa kritis. Turunlah belas kasihan-Mu ya Bapa, berikanlah pertolongan sehingga orang-orang yang sakit terpapar oleh virus corona ini akan tertolong. Beberapa jemaat kami yang masih terpapar, Tuhan Kau berikan pertolongan-Mu untuk Pak Raides, untuk Ibu Rita keluarga, dan mungkin juga keluarga-keluarga yang lain yang kami tidak ketahui. Pertolongan-Mu sungguh kami butuhkan ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk berbagai bencana alam yang sedang melanda negeri ini, baik itu bencana alam karena gunung berapi, ataupun karena banjir, tanah longsor. Tuhan berbelas kasihan agar persoalan alam ini dapat diatasi dengan baik,
sehingga ketika bencana terjadi, tidak banyak korban jiwa yang berjatuhan. Bapa, kami terus berdoa untuk pemerintah Indonesia, terutama berkaitan dengan munculnya kasus-kasus yang besar yang menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian orang, yaitu tentang radikalisme. Kami berdoa biarlah radikalisme dapat diatasi dengan baik oleh pemerintah yang sah ini, Bapak. Kami berdoa untuk kepolisian dan tentara boleh bekerja sama untuk mengentaskan persoalan terorisme, baik di Jakarta maupun di daerah-daerah seperti di Sulawesi dan tempat-tempat lain. Kami juga berdoa untuk gerakan pengacau keamanan yang seringkali melakukan penembakan di Papua. Tuhan menolong agar Indonesia bagian timur, Papua terutama, tetap aman, tentram adanya. Kami berdoa juga ya Bapa, dalam waktu yang singkat ini akan ada perayaan Natal. Kami berdoa ya Bapa, kiranya Natal kali ini memberikan kesan yang mendalam bagi seluruh orang Kristen di seluruh dunia. Jauhkanlah dari segala mara bahaya, dan pakailah peralatan yang digunakan untuk menjadi sarana ibadah di masa pandemi ini. Berkati umat-Mu yang di dalam pergumulan, apapun kesulitan yang ada, kiranya Tuhan Kau mendengarkan dan jawablah tepat pada waktunya. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, 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 amin, amin, amin. Silakan duduk kembali. Silakan bersatu teduh. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.